Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan teori suku bunga dalam Islam. Nah, kita awali dengan latar belakang di mana kebijakan moneter memiliki peran penting sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan ekonomi makro suatu negara melalui bank sentral sebagai pelaksana. Nah, di sini pemerintah berupaya mengendalikan jumlah uang beredar sekaligus menjaga stabilitas nilai mata uang dari pengaruh faktor internal maupun eksternal. Nah, langkah ini tuh dia lakukan agar tercapai kestabilan harga, terkendali inflasi, serta terwujudnya keseimbangan output. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, hampir seluruh sektor erat kaitannya dengan penggunaan bunga, sebab mekanisme bunga dianggap mampu memberikan keuntungan lebih cepat dibandingkan sektor real. Berbagai upaya pemerintah dalam mengelola kebijakan moneter menempatkan sektor perbankan sebagai aktor utama dalam pelaksananya. Nah, di sini suku bunga ini merupakan instrumen utama ya dalam kebijakan moneter konvensional dan memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi, tabungan, serta investasi. Yang pertama di sini ada konsep dasar suku bunga dalam teori ekonomi. Nah, suku bunga dalam teori ekonomi ini dipahami sebagai harga dari penggunaan modal atau dana pinjaman, yang mana biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, di sini suku bunga ini berfungsi sebagai imbalan kepada pemilik modal atas hilangnya kesempatan menggunakan modal tersebut selama dipinjamkan. Nah, yang dalam praktiknya, suku bunga ini memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi keputusan konsumsi, tabungan, dan investasi masyarakat. Di mana selain itu, suku bunga ini juga menjadi salah satu instrumen utama kebijakan moneter, di mana bank sentral menggunakannya untuk mengatur jumlah uang beredar, stabilitas harga, serta pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat beberapa teori yang menjelaskan penentuan suku bunga. Yang pertama ada dari teori klasik, di mana dari teori klasik ini suku bunga itu dipandang sebagai harga dari penggunaan dana pinjaman, dari mana hal ini terbentuk di pasar investasi pada periode tertentu. Nah, pada teori ini menekankan bahwa tabungan dan investasi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, dan di mana semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar pula dorongan masyarakat untuk menabung karena mereka berharap memperoleh imbalan lebih besar. Nah, sebaliknya, tingginya bunga cenderung menekan minat investasi, sebab biaya modal yang harus ditanggung menjadi lebih mahal. Dengan demikian, teori klasik ini menempatkan suku bunga itu sebagai faktor kunci dalam menentukan keseimbangan antara tabungan dan investasi dalam perekonomian. Nah, yang kedua itu ada dari teori Keynes, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa suku bunga itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, yang dimana menurut Keynes ini terdapat 3 alasan utama mengapa masyarakat memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi, yaitu kebutuhan uang untuk keperluan sehari-hari seperti belanja dan pembayaran. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu menyimpan uang sebagai cadangan untuk menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan mendadak di masa depan. Nah, yang terakhir ada motif spekulasi, yaitu menyimpan uang untuk mencari keuntungan. Misalnya dengan membeli saham atau obligasi yang ketika ada peluang investasi yang itu dianggap menguntungkan. Nah, di sini Keynes juga menjelaskan bahwa uang ini adalah bagian dari kekayaan individu, sebagaimana tabungan, saham, atau instrumen keuangan lainnya. Nah, sini kita akan menjelaskan terkait pandangan Islam terhadap suku bunga. Nah, mengapa suku bunga itu dalam Islam cenderung dikatakan dengan riba? Nah, karena yang pertama, tambahan atas pokok pinjaman tanpa melihat untung rugi, yang dimana suku bunga ini sangat
berkaitan dengan hal tersebut. Nah, yang kedua, suku bunga ini menurut pandangan Islam itu merugikan peminjam karena hanya menguntungkan pemilik modal, baik konsumtif maupun produktif itu akan tetap dikatakan dengan riba. Nah, larangan riba ini terdapat pada Al-Quran dan juga hadis, yang dimana dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 dan terdapat juga pada Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang dimana penjelasan dari kesimpulan dari ayat tersebut adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, terdapat juga pada hadis Nabi yang menjelaskan tentang riba yang dimana riba ini termasuk dosa besar yang harus dihindari. Nah, di sini ada terkait dengan fatwa dan pandangan ulama terkait dengan suku bunga ini. Nah, yang pertama, menurut fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, di mana fatwa ini menetapkan bahwa bunga eh, bunga bank atau yang biasa disebut dengan suku bunga itu sama dengan riba karena termasuk tambahan atau ziyadah atas pokok pinjaman tanpa imbalan yang sah menurut syariat. Nah, maka hukumnya haram untuk dilakukan. Nah, terdapat juga mayoritas ulama atau ijma yang dimana bersepakat bahwa semua bentuk bunga, baik kecil maupun besar, konsumtif maupun produktif, tetap dikatakan tergolong riba karena hakikatnya sama-sama menambahkan kewajiban bagi peminjam. Nah, di sini ada mayoritas ulama atau ijma yang lain seperti Muhammad As'ad, Abdullah Yusuf Ali, di mana berpendapat bahwa yang diharamkan hanya riba yang berlipat ganda atau ad-afan muda'afatan yang dimana pandangan ini nih minoritas dan dinilai lemah karena realitanya bunga juga menimbulkan ketidakadilan, inflasi, dan kesenjangan. Nah, yang selanjutnya ada solusi Islam terhadap alternatif pengganti suku bunga. Nah, sebagai pengganti sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam ini memperkenalkan konsep bagi hasil atau yang biasa disebut dengan profit and loss sharing. Di mana dalam sistem ini pemilik modal bermitra dengan pengusaha. Dan di mana hal ini dijalankan untuk membuat suatu usaha. Dan di mana jika usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, sebaliknya, jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Nah, mekanisme bagi hasil ini dapat diwujudkan melalui akad mudorobah dan musyarakah, yang dimana al-mudorobah itu merupakan bentuk kerjasama usaha di mana pemilik modal memberikan dananya kepada pihak yang memiliki keahlian dalam berbisnis untuk memperoleh keuntungan. Dan di mana dalam praktiknya ini terdapat dua pihak ya yang terlibat. Yang di mana yang pertama ada si pemilik modal, yang di mana pemilik modal ini tidak mampu mengelola usaha. Serta yang kedua ada pengelola usaha, yang di mana eh, pihak ini memiliki kemampuan tapi tidak memiliki modal. Jadi, nah, pada akad ini keduanya itu saling melengkapi dalam menjalankan bisnis, yang dimana ketika terjadi kerugian secara prinsip kerugian finansial, nah hal ini nih ditanggung oleh pemilik modal. Namun, tanggung jawab juga melekat pada pengelola usaha karena ia juga turut berkontribusi dengan tenaga dan pikirannya dalam jalannya kegiatan usaha tersebut. Nah, dalam prinsip mudorobah ini, penempatan dana
itu tidak memberikan bunga sebagaimana yang berlaku di ekonomi konvensional, yang di mana sebagai penggantinya si pemilik modal ini memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua ada al-musyarakah, yang di mana al-musyarakah ini bentuk kerjasama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan menjalankan suatu bisnis tertentu, di mana setiap pihak yang terlibat ini memberikan kontribusi modal, baik berupa uang, aset, maupun keahlian. Nah, keuntungan itu diperoleh maupun risiko kerugian tersebut dibagi secara proporsional, yang dimana sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa suku bunga dalam sistem ekonomi konvensional itu dipandang sebagai harga penggunaan modal dan instrumen penting kebijakan moneter. Namun, di dalam penerapannya, hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti krisis keuangan, jeratan utang, pelambatan sektor real, inflasi, dan kesenjangan sosial. Yang di mana dalam pandangan Islam, bunga ini dipersamakan dengan riba, yang di mana jelas hukumnya haram karena menyalahi prinsip keadilan dan hanya menguntungkan pemilik modal, sementara merugikan peminjam. Nah, sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, yang dimana melalui akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian itu ditanggung secara bersama dan adil. Di mana sistem ini tidak hanya untuk mendorong perputaran dana ke sektor real dan memperkuat kegiatan produktif, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, dengan demikianlah larangan riba dan penerapan sistem bagi hasil ini menjadi bukti lah bahwa ekonomi Islam ini tidak hanya menawarkan solusi yang sesuai dengan syariat, tapi juga sesuai dengan relevan bagi terciptanya stabilitas dan keadilan ekonomi modern. Oke, demikianlah penjelasan terkait dengan teori suku bunga dalam Islam. Semoga apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.